Pada awalnya, Anda mungkin berpikir itu flu biasa, tetapi bisa jadi itu adalah COVID-19. Inilah yang perlu Anda ketahui. Menurut misi gabungan WHO dan Cina tentang COVID-19, sejak 20 Februari 2020, 80% kasus terkonfirmasi ringan hingga sedang, 14% berat, dan 6% kritis. Kasus COVID-19 yang ringan tidak seperti flu ringan, gejalanya masih cukup berat. Kasus yang ringan belum membutuhkan bantuan oksigen. Kasus yang berat memerlukan oksigen tambahan. Sedang kasus yang kritis akan berlanjut menjadi kegagalan pernapasan atau kerusakan multi organ. Gejala, perawatan, dan waktu berlangsungnya penyakit ini bervariasi tergantung pada kategori keparahannya. Mari kita uraikan bagaimana perjalanan COVID-19 dari hari ke hari pada tiap tingkat kategori. Diperlukan waktu paling sedikit 2-14 hari untuk timbulnya gejala pertama setelah terpapar virus corona. Saat itu masih terasa seperti flu biasa. Umumnya, pasien mengalami demam sejak dini. Misi gabungan WHO dan Cina mendapatkan 88% orang dengan COVID-19 mengalami demam. Penelitian lain di Cina menunjukkan bahwa 44% pasien mengalami demam saat masuk ke rumah sakit dan 89% akhirnya berkembang menjadi COVID-19. Namun, ada beberapa kasus dengan gejala pencernaan, diare, mual, muntah, perut yang tidak nyaman yang timbul beberapa hari sebelum gejala pernapasan. Ini bukan hal yang normal karena COVID-19 adalah penyakit pernapasan. Pada sebagian besar pasien, virus akan mulai dan berakhir pada paru. Pada hari-hari awal infeksi, virus akan menyerang sel-sel paru. Secara spesifik akan merusak silia, yaitu sel berambut yang selalu bergerak untuk menjaga saluran nafas bersih dari lendir dan debris. Ketika sel-sel terinfeksi, mereka mati dan mengelupas. Tidak ada yang membersihkan paru dari debris dan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan udara pernapasan terhambat. Peradangan menyebabkan kerusakan dan kerusakan terus menyebabkan lagi banyak peradangan dan siklus ini dapat terus berlanjut sampai tidak ada lagi jaringan sehat yang tersisa. Itulah sebabnya mengapa sering terjadi batuk kering yang merupakan gejala utama, sesak nafas, serta produksi dahak. Gejala lain yang dapat muncul adalah kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi atau otot, kedinginan, dan pilek. Pada hari kelima, pasien mengalami kesulitan bernapas dan biasanya pasien ke rumah sakit pada sekitar hari ke-7. Kasus ringan dengan daya tahan tubuh yang baik dapat menyembuh. Kasus sedang hingga kritis dapat mengalami pneumonia. Ini bervariasi dari yang tidak mengancam jiwa hingga mengakibatkan kematian. Waktu pemulihan berkisar beberapa hari hingga beberapa minggu. Namun, untuk beberapa kasus yang berat dan kritis, gejalanya dapat meningkat menjadi sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. ARDS adalah penyakit yang diakibatkan oleh menumpuknya cairan di paru. Kondisi peradangan ini membuat sel imun diproduksi untuk menghilangkan infeksi, namun reaksi yang berlebihan justru mengakibatkan sel imun ini menyerang semua sel yang ada di sekitarnya, termasuk sel-sel yang sehat. ARDS seringkali mengakibatkan fatal. Dalam kasus yang kritis dapat menyebabkan kegagalan pernapasan. Kemungkinan besar pasien membutuhkan ICU. Pengobatan ARDS adalah pemberian oksigen tambahan dan ventilator mekanis. Tujuannya adalah memasukkan oksigen ke dalam aliran darah karena paru sudah tidak mampu bekerja. Bila perawatan gagal, artinya paru sudah penuh dengan cairan sehingga tidak mampu mengalirkan oksigen ke darah lagi. Itulah penyebab sebagian besar kematian akibat COVID-19. Dan bahkan bila terselamatkan dari fase ini, mereka tetap memiliki kerusakan paru yang permanen. SARS membuat lubang di paru orang yang terinfeksi, memberi gambaran sarang lebah. Kondisi ini adalah ciri orang yang terinfeksi virus corona. Penelitian awal menunjukkan kebanyakan pasien meninggal dalam 14 hingga 19 hari. Dan rata-rata pasien yang pulih dapat keluar dari rumah sakit setelah 2,5 minggu. Tetapi pada kasus yang paling kritis dapat memakan waktu berbulan-bulan. Setelah pasien dalam masa pemulihan, mungkin saja mereka masih bisa menular. Harus kontrol ke dokter dan dalam pengawasan petugas kesehatan masyarakat belum dapat ditentukan kapan mereka tidak menular lagi. Sampai sekarang belum ada vaksin untuk virus ini, jadi cara terbaik untuk menghindari sakit adalah menghindari terinfeksi. COVID-19 menyebar dengan mudah melalui batuk dan bersin.
Maka, sering-seringlah mencuci tangan, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan bersin, dan bersihkan permukaan yang sering Anda sentuh setiap hari. COVID-19 harus ditangani dengan serius. Sebagian besar kasus dapat bertahan, jadi tetap di rumah, tetap bersih, dan jangan panik.